hamba yang sebenarnya hamba. Kalau memang sebenarnya hamba, hatinya hidup berasmakan Allah, 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 zikrullah. Inilah dimaksud zikir salatun daimun, salat yang berkepanjangan, salat yang berkekalan. Di dalam hatinya hanya ingat Allah saja. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu seterusnya. Itu kalau orang beriman. Makanya dari tadi, ya, orang beriman itu apabila sudah maknanya maka bergetarlah hatinya. Jadi dia datang kepada hak dalam majelis taklim, dalam pengajian, dalam orang-orang tahlilan. Pokoknya sifatnya hak itu dia datang saja. Tak pernah menolak. Tapi kalau dia paling menolak kebatilan. Nah, yang terakhir adalah yaitu Jahir. Nah inilah paling dekat Jahir Muhammad. Jahir Muhammad ini adalah, jadi kalau Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad ya, kita itu maksudnya. Ini kita sendiri kita nih. Jahir Muhammad itu adalah yaitu akal kepada Allah, jasad kepada hamba, atau wujudnya kepada hamba. Ini sudah dekat lagi. Jadi Jahir Muhammad adalah akal Allah yang jatuh kepada hamba menjadi batal berjasa. Akal Allah ini, makanya kajian tadi pertama tadi itu yang syariat tadi. Ada pun syariat tadi badanku yang mati, yaitu akal Allah. Badan mati akal Allah. Makanya tadi sesuai dengan tadi. Ada pun Jahir ataupun Jahir Muhammad tadi adalah akal pada Allah, batal tubuh kepada hamba. Yang nampak inilah akal Allah. Kenapa bisa akal Allah? Karena dia Ahad, Esa, Laisa Kamislihi. Kan nggak ada yang macam ada wali percis ada wali, nggak ada. Nah, itulah dia namanya Jahir. Begitulah kita lah Esa. Yang Esa itu kita jatuh kepada Allah yang Maha Esa. Dia Maha Esa yang nggak ada duanya. Kita itu dua, tiga, dia satu, tak berbilang-bilang. Dibalik lagi, Jahir Muhammad adalah akal kepada Allah, akal Allah adalah jatuh kepada hamba adalah tiga jasad. Dan jasad hamba ini adalah Jahir Muhammad. Bagaimana di dalam? Begitulah Jahir. Jahir di dalam itu, itulah di luar. Nah, jadi Jahir Muhammad itu adalah akal Allah. Akal Allah adalah jasad kepada hamba. Jadi Allah berfirman di hadis qudsi. Apa katanya di situ dibilang? Jahir Rabbi ibadi abdi. Jahirnya Allah itu di hamba. Artinya apa itu? Di ruh tadi. Makanya ruh ini ada sifat jad. Kalau hendak melihat jad, lihat ruh. Kalau hendak melihat ruh, lihat jasad. Nah, tiga ini lah. Kaidam lagi bang. Lihat. Kan berputar-putar ya. Dan sesungguhnya walaupun kita sudah mengerti mana yang jahir, mana yang batin, mana yang awal, mana yang akhir, tidak bisa juga kita belum melihat kalau nggak diperlihatkan. Yang kedua, ya, kita masuk lagi tentang kefanaan. Yaitu dalilnya man arafa nafsahu fil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Barang siapa yang mengenal dirinya akan yang fana, maka mengenallah diri Tuhannya yang baqa, yang kekal. Artinya apa? Itulah yang dibilang tadi. Kalau dibilang fana itu artinya apa? Binasa pada diri. Man arafu rabbi bi rabbi. Qobla anta itu atau matikan dirimu sebelum mati. Artinya bukan mati secara bunuh diri, tapi mati maknawiyah. Artinya apa? Binasakan jasad itu. Baru nampak. Ini nggak ada. Yang ada ruh kita. Baru nampak yang tadi. Dalamnya macam mana? Kalau di situ dibilang, ya, karena tazibul badani, ya, tazibul badani bilqalb. Binasakan badan ini, hadirkan hati. Ya, binasakan diri ini, hadirkan hati.
Kemudian dia bilang tanzilul qalbi fi ruh. Binasakan hati, hadirkan ruh. Begitu selanjutnya. Tanzilul ruhi fi nuri. Binasakan ruh, hadirkan nur. Tanzilul nuri fi sirri. Yang ada illa ana. Ya, binasakan nur, hadirkan rahasia tadi. Barulah illa ana. Tiada yang lain, ada aku, yang lain tidak. Nah, makanya untuk mengenal bahwasannya yang mengadakan sifat 20 ini adalah Imam Abu Hasan al-Basri. Dialah yang menyusun semua. Dia melihat yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana, maha mengadakan. Tapi tidak ada maha yang wujud, tidak ada. Di Quran ini tidak ada yang maha wujud, tidak ada. Jadi dia berpikir, berarti kalau nggak ada yang maha wujud, kita ini berarti kok ada? Berarti ada yang mewujudkan, ada yang mengadakan. Maka disusunlah wujud sifat wujud paling atas. Wujud, idam, bako, mu'alaf, tahwilah. Dia menjamsu, wajahnya. Ya, kodrat, iradat, ilmu, ayat, sama, bahasa, kalam, ya, muridul, alimul, alim, hampir terkandung. Ya, nah, jadi ada kita karena ya, yang ada itu berarti dia yang mengadakan. Yang nama yang nggak ada pasti namanya ada. Tiap-tiapnya segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Makanya itu ya, mengkana dikana mayakmu dia sebelum apa yang ada terjadi di dunia ini, yang ada sama sekali, aku sudah ada, dan sudah ada pun aku tetap ada. Nah, makanya kalau kaji domir itu begini. Domir itu kan kata ganti. Domir itu bahasa Arab kata ganti, bahasa Indonesia kata ganti, bahasa Arabnya domir, bahasa Inggrisnya pronoun kata ganti. Jadi di bahasa itu aku, engkau, dia, ya kan? Aku, engkau, dia. Bahasa Arabnya apa? Ana, ya, anta, gua. Boleh pakai semua kita tuh bahasa itu. Aku, ya, ataupun aku Muhammad, aku Ismail, aku Ibrahim, aku Ilyas, aku Suhaib. Pakai, boleh kata Allah, pakai aja nama itu. Pakai. Tetapi, ya, yang sebenarnya aku itu kan mati semua itu. Yang bernama itu kan mati semua. Tinggal la ilah ana. Tinggal tiada lain ada aku. La maujudah ila ana. Tiada yang ada, adanya aku. La ana ila ana. Tiada ada, adanya aku. Tuh, yang tadi ana tadi. Kemudian engkau, pakai kata engkau tuh, silakan. Kau Medi, kau Donat, kau Ifa, kau Ismail, kau Butet, kau Rahma, semua boleh pakai kata engkau tadi. Yang engkau tadi itu mati semuanya. Yang ada, karena bernama yang ada yang engkau, yaitu apa? La ilah anta, ya, yang ada yang engkau, ya. La maujudah ila anta, ya. Tiada yang wujud, hanya engkau. Yang lain enggak mewujud, engkau yang mewujud. Yang sebenar-benar wujud hanya engkau. Ya. La anta ila anta. Ya. Tiada engkau, hanya engkau. Engkau tiada. Mengatakan kau tiada itu yang bernama-nama tadi. Engkau yang ada. Yang terakhir adalah la apa? Gua. Artinya dia Su'aib, dia Muhammad, dia Ismail, dia Pendi, dia Ipan, semuanya pakai kata dia itu. Tapi ingat, yang namanya bernama-nama itu mati semuanya. Yang ada tinggal dia, gua. Ya? Artinya apa? La ilaha anta, gua. Tiada yang lain, ada dia. La maujudah ila gua. Tiada yang wujud, hanya dia. La huwa ilah huwa. Tiada dia, hanya dia. Arti dia ini siapa? Tuh. Jadi inilah tentang ketuhanan ketuhanan tadi. Untuk lebih mendekatkan tadi perkataan tadi, kita buka lagi yang sebenar-benarnya
yang bernama zat hayat itu adalah zat hayat tadi itu adalah jatuh kepada diri kita adalah ruh. Yang sebenar-benarnya ruh pada diri kita nyawa namanya. Yang sebenar-benarnya nyawa pada diri kita adalah Nur Muhammad. Yang sebenarnya Nur Muhammad pada diri kita adalah sifat. Yang sebenarnya sifat pada diri kita adalah zat hayat, artinya zat yang hidup. Yang sebenarnya zat hidup pada diri kita diri wujud. Dalam sifat 20 wujud itu apa? Nafsiyah, dia lah itu. Tapi dia juga yang sebenarnya adalah zat wujud. Ya. Kemudian apabila kehidupan tadi itu zat hayat itu nasab kepada seluruh tubuh bernama nyawa namanya. Nyawa namanya. Apabila dia berkeinginan sesuatu itu namanya kehendak, itulah hati. Atau iman. Atau dia meyakini sesuatu itu namanya iman. Bikin kali dia, yakin itu betul, nggak salah, itu namanya iman. Kemudian apabila dia menciptakan sesuatu, hal-hal yang baru, namanya adalah akal. Inilah pokok ilmu. Akal namanya. Jadi kalau orang berpikir itu menciptakan sensasi ini, sudah karya ini, itu akal dia itu, ilmu dia itu, hak cipta, hak karya namanya. Apabila dia, ya, di situ berkeyakinan, terus dia mengetahui ilmunya, kemudian dia di situ keluar masuk dalam tubuh, itulah namanya nafas. Jadi yang keluar masuk ini itu nafas, bagian dari ruh. Berhenti bernapas namanya bukan mati. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena ruh itu nggak pernah mati. Kembali. Jadi siapa bilang ruh itu mati, bodoh itu namanya. Ruh itu nggak pernah mati. Jadi sebutannya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau udah nggak ada lagi nafasnya, mati dia. Syariatnya betul. Tapi udah sebutan innalillah. Kembali ruh tadi itu, bagaimana tadi dia datang, begitulah dia pulang. Sama siapa dia datang? Sama Tuhannya. Kembali harus sama Tuhannya. Makanya dia ayat Muhammad subhanahu Irji, kembali. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Kembali, bukan mati. Jasad yang mati. Ruh tak pernah mati. Kembali. Jadi ruh itu yang kita ini lihat nampak tuh bukan ini yang melihat, ruh. Apabila dia melihat basar namanya, apabila dia melihat sama namanya, apabila dia berkata kalam namanya, itu ruh semua ini. Jadi kalau Allah nanti berkehendak, makin tua kita, makin lemas dia, makin kaburlah penglihatan, akan mulai dah satu-satu. Pendengaran mulai dengar, perkataan sudah payah, mulai kembali itu namanya. Ruhnya mulai kembali, udah mulai. Setelah terakhir dia apa? Tinggal nafas tadi, berhenti tap lewat dia, kembali kepada Tuhan. Jadi itu, jadi sebenarnya sifat itu adalah, ini sebenarnya sifat, ya. Sebenarnya sifat adalah itu wajah pada diri kita. Sifat itu wajah pada diri. Kenapa sifat wajah? Bisa tahu sifat seorang dari wajah. Orang tak senang sama senang itu kelihatan dari wajah. Orang susah sama gak susah itu kelihatan dari wajah. Orang punya utang, tak punya utang kelihatan dari wajah. Menyifat yang di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya Allah, takbir. Bisa. Jadi begitulah adanya. Izinkan ngomong juga. Siapa nama? Apabila tadi dia melihat namanya basar, ya. Apabila tadi melihat namanya itulah namanya terdengar. Sudah tahu kita dari wajah kita tidak suka atau tak suka. Kemudian sifat yang di dalam itu adalah, ya, sifat yang dalam hati itu mencairkan itu di dalam tadi dia keluar memancar. Banyak kita berzikir, keluarlah pancaran cahaya tadi. Kelihatan dia. Banyak kita mengumpat, kita
yang di dalam tadi, sifat Allah tadi itu, yang hati tadi itu, ya. Jadi sifat Allah tadi itu hati tadi itu kan asma Allah, hati kepada hamba. Ketahuan di jahil, nampak dia, ketahuan dia. Itulah. Itulah penyampaian dari surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, atau surat Al-Nas ini. Itu sebagai rangkaian kita untuk mengetahui, karena ini khataman kaji, yaitu akhir kaji, tapi nanti ada awal. Kalau jatuh di awal kaji nanti tentang menciptakan kejadian diri. Nah, kalau ini menciptakan akhir dan awal, zahir dan batinnya. Sudah terkonseplah semua di satu itu. Maka sudah kenal kita Tuhannya, tinggal kita mengamalkannya. Mengamalkannya tinggal. Sudah tahu kita jalan-jalannya, syariat-syariat siapa sudah tahu? Siapa yang jarak tahu? Yang pasti kita tahu. Jadi tidak tahu. Cuma minta itu Allah melalui perantara-perantara kekasih-kekasihnya itu yang diberi amanah. Siapa itu? Yang pengajar-pengajar itu, orang-orang tua kita itu. Makanya mengaji tanpa guru, bagaikan kita berjalan nggak tahu arah. Kemana kita mulai? Nggak ada yang mengarahkan, tersesat. Itulah mengaji tanpa guru. Makanya ridho orang tua, ridho Allah. Orang tua di rumah itu orang tua kita. Orang tua pengajian, inilah orang tua kita. Ridho mereka, ridho Allah. Nggak ridho mereka, ajablah kita. Makanya ada murid durhaka judulnya. Guru durhaka nggak ada pernah. Murid durhaka apa? Menyeleweng, menyelimpang. Itu murid durhaka. Memberi kajian-kajian kepada yang belum pantas, kemudian kajian itu durhaka. Menyampaikan ilmu terus memakaikannya ke hal yang batik, itu durhaka. Enggak durhaka kepada yang ngajari, durhaka kepada yang memberi ilmu. Jadi demikian sebagai penyampaian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adapun yang benar ini 100% dari Allah. Yang punya salah itu sesungguhnya dari saya semata-mata. Subhanallah wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sungguhan malam ini adalah malam khataman. Maka kita cukup tadi kita malam ini, ya, karena kita mau bersantai pagi dulu dan nanti keduluan dingin. Begi makan. Ya kan? Jadi maka dengan ini mari kita doakan hal kita yang baru, ya, yang baru ada di rumah agar kiranya melalui syariat Allah dalam kesembuhan dan selalu tetap berzikir dengan Allah agar terhindar daripada sifat-sifat yang tidak baik. Ayo. Mendoa. Nah, coba buka lagi mana? Enak juga. Tapi dia pulang lagi. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan